Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walau hanya dengan sebuah video dalam agenda kita, yaitu Pondok Ramadan, yang biasanya kalau kegiatan ini kita laksanakan dengan bertatap muka, dengan menginap di sekolah. Untuk tahun ini takdir Allah berkata lain. Kegiatan kita, baik sekolah kita sampai Pondok Ramadan kita pun akhirnya harus kita jalankan dengan media online, ya. Tapi harapan kita semua bahwasanya itu semua tidak membuat kita untuk kendor dalam beribadah, kendor dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita, belajar kita, dan yang lain-lain. Dan sekalian, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah materi, ya, tentang keutamaan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Materi ini disampaikan pada Pondok Ramadan Online SMI Ta'limah Benjai, ya, mengejar keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang perlu kita ingat bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, ya, bulan yang kita harapkan kedatangannya, bulan yang dimana Allah memberikan banyak keuntungan, kemudahan, dan memberikan kita banyak pahala lebih di bulan-bulan yang lainnya. Karena sekalian, tanpa terasa bahwasanya kita sudah memasuki, ya, 10 hari terakhir pada bulan Ramadan tanpa terasa, ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka apa sajakah yang harus kita persiapkan untuk itu semua? Maka pada saat ini saya berusaha untuk menyampaikan, ya, apa-apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan, terutama pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil asri awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah sangat giat beribadah di bulan Ramadan melebihi ibadahnya di bulan yang lain, dan pada 10 malam terakhir beliau lebih giat lagi melebihi dari hari lainnya. Jadi Rasulullah yang sudah dijamin untuk masuk surga, ya, sudah dijamin Allah dan dihapuskan Allah dosa-dosa beliau masih tekun dan giat beribadah, sangat giat beribadah pada bulan Ramadan melebihi ibadah di bulan lain, ya, apalagi pada 10 malam hari terakhir. Maka sebagai umat Rasulullah, maka wajiblah kita untuk mengikuti sunnah beliau. Apa itu? Yaitu meningkatkan kadar ibadah kita, meningkatkan amalan-amalan kita lebih giat lagi, ya. Eman-eman Ramadan yang hanya 1 bulan ini berlalu dengan kesia-siaan, ya, berlalu dengan ketidakberdayaan kita, berlalu dengan kemalasan kita, dan lain sebagainya. Marilah kita manfaatkan, ya, karena ketika Ramadan ini berakhir, belum tentu kita bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang, ya. Karena usia itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah marilah kita pada bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah, ya. Bersedekah memang tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan pahala sedekah kita, ya. Sedekah kita yang mungkin pada bulan-bulan lainnya pahalanya biasa, tapi di bulan Ramadan akan lebih banyak lagi,
Ya. Sedangkan harta yang kita miliki sesungguhnya adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi jangan eman-eman untuk bersedekah, apalagi di bulan Ramadan, apalagi di 10 bulan terakhir. Dalam sebuah riwayat dikatakan, yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang amat pemurah. Pada bulan Ramadan beliau menjadi lebih pemurah lagi. Ya, jadi memang bulan ini bulan yang sangat istimewa, sehingga orang yang baik pun juga akan lebih baik lagi, tidak akan eman dengan hartanya, karena mereka yakin bahwasanya seorang muslim yakin bahwasanya hartanya yang asli adalah harta yang dia sedekahkan, bukan harta yang dipegang di tangan, bukan harta yang disimpan di bank dan lainnya. Sedekah kita optimalkan sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik yang akan kita bawa nanti, bekal kita untuk mempersamai kita di hari akhir nanti. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, karena Rasulullah SAW ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahr Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarosah atau mempelajari Al-Qur'an. Jadi pada malam ini, ya pada malam-malam 10 hari terakhir, ya, dan tidak sebenarnya pada hanya bulan Ramadan saja, sebenarnya kita disunahkan untuk tilawah Al-Qur'an, ya, setiap hari minimal kita membaca Quran, terlebih lagi pada bulan Ramadan, terlebih lagi ketika 10 malam terakhir. Ya, pahalanya sangat besar sekali, ya. Rasulullah juga bertilawah, beliau juga membaca Al-Quran, ya, bahkan beliau setiap Ramadan mempelajari Al-Quran dengan bimbingan langsung dari malaikat Jibril. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bi ma'al safratil kiram bararah walladzi yaqra'uhu wa huwa sadid alaihi falahu ajrani, rawahu at-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai atau lancar dalam membacanya, maka dia akan bersama para malaikat. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran namun masih tergagap-gagap atau belum lancar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Sehingga di sini kita mempertegas bahwasanya tidak ada alasan karena belum lancar membaca Al-Quran kemudian dia tidak membaca Al-Quran. Ya, karena Allah sudah memberikan pahala, ya, pahala yang lebih banyak dari pahala yang kita dapatkan ketika selain di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka selainnya lah pada bulan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, terutama pada musim-musim pandemi COVID-19 ini. Insya Allah bacaan Quran kita juga bisa menjadi penyembuh, menjadi syifa, bisa menjadi pembenteng kita dari penyakit-penyakit yang ada yang sekarang menyerang kita. Yang kedua adalah ketika mengakhirkan waktu sahur. Ammar ibnu Maimun berkata, para sahabat Nabi SAW adalah mereka yang paling lambat makan sahurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersahurlah kalian dalam sahur ada keberkahan. Karena sekalian, mungkin di antara kita ada yang kuat berpuasa tanpa melakukan sahur. Ya, saya yakin itu mesti ada. Ya, tanpa sahur pun kita seolah kuat. Tapi Rasulullah mensunahkan kita untuk
bersaur. Ya, kenapa? Karena di dalam sahur adalah ada barokah yang Allah simpan untuk kita. Ya, dalam sahur adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang diberikan kepada kita. Maka sebagai umat beliau, maka selayaknya kita untuk ikut bersahur, yang melaksanakan sahur. Ya, kenapa? Karena dengan sahur inilah akan membuat atau memberikan kita tenaga seharian penuh untuk berpuasa. Sehingga anak sekalian, jangan lupa untuk sahur, ya. Jangan menganggap bahwasanya tanpa sahur kita kuat. Ingatlah bahwasanya sahur adalah sunnah Rasulullah, dan sunnah Rasulullah itulah yang harus kita utamakan. Ya, karena dengan mengamalkan sunnah Rasulullah maka kita menjadi umat beliau yang bertakwa. Dan dengan melakukan sunnah beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir nanti. Memperbanyak sholat malam atau menghidupkan malam Ramadan. Ya, ini adalah salah satu yang beliau perbanyak, ya, di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ya, apakah beliau tidak sholat di malam-malam sebelumnya? Sholat. Ya, beliau sholat, bahkan beliau sampai kakinya bengkak karena sholat malam. Ya, tapi di bulan Ramadan beliau lebih banyak lagi sholat. Ya, dalam sebuah hadis katakan, man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosanya telah akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759. Yang dimaksud dengan qiyam adalah qiyam Ramadan adalah salat tarawih sebagaimana dituturkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Ya, teman sekalian, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya salat tarawih. Ya, tanpa usah kita memperdebatkan berapa rakaat yang paling betul, tidak usah. Yang jelas, marilah kita melaksanakan salat tarawih ini. Ya, kita hidupkan malam Ramadan, kita salat, ya, tanpa memperbesar jurang perbedaan, tanpa harus menyalahkan kelompok yang lain, tidak perlu. Ya, kita lakukan apa yang kita yakini dan tanpa menyalahkan kelompok yang lain. Ya, kita sholat tarawih. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di masjid karena musim pandemi seperti ini, maka lakukanlah di rumah. Silakan berjamaah dengan orang tua, dengan kakak, dengan ibu dan lain sebagainya. Mari kita hidupkan sama-sama, walaupun kita tidak bisa melaksanakannya di masjid. Salat tarawih jangan disia-siakan, ya. Jangan karena malas, jangan karena terlalu banyak kita berbuka puasa sehingga kita menjadi malas untuk melaksanakan salat tarawih. Alangkah ruginya ketika kita tidak melaksanakan ibadah ini, ibadah yang banyak sekali pahalanya, ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Selanjutnya adalah iktikaf. Kana ya'takiful asr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Rawah Bukhari hadis nomor 226 dan Muslim hadis nomor 1172. Biasanya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan sampai Allah wafatkan. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf setelah itu. Di iktikaf ini adalah berdiam diri di masjid dengan niat iktikaf. Ya. Apa yang dilakukan dalam iktikaf? Bisa tilawah, bisa berdoa, bisa sholat dan lain sebagainya. Ya. Iktikaf bisa tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Ya. Cuma pada bulan Ramadan lah pahala iktikaf kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Kana ya'takiful asal awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Di Rasulullah itu beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau meninggal. Inilah bukti bahwasanya iktikaf itu sangat ditekankan. Kenapa? Karena beliau tidak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal. Ya. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Ya,
kondisi kita saat ini di tengah pandemi seperti ini, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya ketika i'tikaf tidak memungkinkan untuk dilakukan di masjid karena ada suatu hal yang sangat darurah atau berbahaya, maka Allah bisa jadi akan menghitung pahala-pahala yang kita lakukan selama di rumah. Ibadah kita di rumah dengan niat i'tikaf akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama ketika memang kondisinya seperti yang kita alami saat ini. Marilah kita mulai beriktikaf bagi tempat-tempat yang memang masih aman, belum banyak kasus, maka silakan beriktikaf. Bagi yang sudah tempatnya di daerah merah, ya maka silakan beriktikaf di rumah. Niatkan karena Allah Ta'ala, niatkan karena memang kita tidak memungkinkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Yang jelas, jangan sampai kita meninggalkan iktikaf ini yang disunahkan oleh Rasulullah dengan berdiam diri di masjid, dengan niat iktikaf, dengan membaca Quran, dengan berdoa, dengan beribadah sebanyak-banyaknya. Menghidupkan 10 malam terakhir dan membangunkan keluarganya. Karena Nabi SAW idza dakhalat asr syaddal mu'zirahu wa ahya lailahu wa iqatu ahlihi. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah dan membangun keluarganya untuk beribadah. Ya, jadi pada malam terakhir ini Rasulullah fokus beribadah. Artinya Rasulullah sudah meninggalkan hal-hal lain selain beribadah. Ya, hal-hal lain para pedagang, ya, yang biasanya pada malam-malam terakhir, 10 hari terakhir adalah malam-malam yang hari-hari yang biasanya toko-toko, ya, toko-toko baju, toko-toko kue dan lain sebagainya adalah tempat-tempat atau hari-hari yang sangat ramai pengunjung. Ini adalah godaan. Ya, sedangkan sunnah Rasulullah bukan malah kita berdagang, ya, bukan malah kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi adalah bagaimana pada malam 10 malam hari terakhir ini kita malah giat-giatnya untuk beribadah, meninggalkan itu semua. Ya, sehingga ada beberapa saudara-saudara kita yang kalau yang lain malah giat-giat mencari uang, ya, mengais rezeki, dan itu tidak salah, ya. Dia malah mempersiapkan mencari bekal untuk pada 10 hari terakhir dia off-kan semua dan fokus untuk beribadah. Ini adalah yang lebih disunnahkan oleh Rasulullah. Ya. Dan itu pun tidak dilakukan sendiri, tapi mengajak seluruh keluarganya. Alangkah bahagianya kita ketika nanti dengan kita bisa mengajak keluarga kita, ya, untuk giat beribadah pada 10 malam terakhir ini, ya. Allah akan mengumpulkan kita semua dalam surganya, satu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, sehingga dalam ibadah ini memang kita harus tidak hanya mementingkan diri sendiri, malah kita ajak saudara-saudara kita. Ya, kita ajak saudara-saudara kita untuk beribadah bersama-sama, mencari pahala bersama-sama, sehingga nanti kita bisa mendapatkan surganya juga bersama-sama. Ya. Mari kita hidupkan 10 malam terakhir. Mari kita ajak seluruh keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, dan semuanya. Ya, kita bersama-sama saling menyemangati, saling memberikan kekuatan, ya, memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mengajak sahabat bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar. Ini dilanjutkan Rasulullah, ya. Ketika sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah satu malam yang dimana ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka pahala kita, ya,
akan lebih baik daripada 1000 sebulan. Ya. Berapa hitungannya itu sangat banyak sekali. Makanya Rasulullah betul-betul mengajak para sahabat untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Tidak ada yang tahu kapan malam itu datang. Ya. Pada hari apa malam itu dan tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun juga tidak tahu. Ya, cuma beliau memberikan ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri tentang malam Lailatul Qadar, langit yang cerah, hawa yang tidak sumuk dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-cirinya. Ya. Pada malam-malam ganjil. Ada ciri-ciri, tapi tepatnya kapan kita tidak tahu. Nah, maka dari itulah Rasulullah mengajak para sahabat untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar terjadi. Cuma para sahabat bersepakat bahwasanya itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya anak sekalian, marilah kita ajak saudara kita, ayah kita, bapak kita, ya, om kita dan semuanya saja untuk bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Ya, kita bayangkan betapa besar pahala yang kita dapat ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Ya, ini adalah door prize terbesar dari Allah yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya, yang hanya ada pada bulan Ramadan, yang hanya ada pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Alangkah ruginya kita ketika malam Lailatul Qadar itu muncul dan kita masih terlena dengan tidur kita masih terlena dengan kegiatan kita, masih terlena dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak atau bisa kita kerjakan pada selain bulan Ramadan. Ya, marilah Ramadan tahun ini kita menjadikan sebagai Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Ya, harus lebih baik. Jangan sampai Ramadan kita ini menjadi lebih jelek daripada Ramadan yang lalu. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan anak sekalian. Semoga bisa bermanfaat untuk panduan kita semua. Ada salah kata itu dari saya, ada kebenaran datanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga marilah kita di bulan Ramadan ini untuk selalu minta pada Allah agar semoga Allah segera mengangkat penyakit ini di seluruh dunia sehingga kita bisa melakukan, mumpung masih bulan Ramadan, ya, di mana Allah mengijabahkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Ya, semoga dengan doa-doa kita yang ikhlas pada bulan Ramadan ini Allah ridho dan segera mengangkat penyakit ini di seluruh dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.